Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya di sana tanpa terkecuali. Baik teman-teman, banyak di antara kita netizen ini mempertanyakan kepada saya. Kemudian beliau-beliau menyatakan bahwa hasil daripada pra peradilan ini dan kemudian disertakan juga surat balasan dari Mabes Polri itu yang kemudian menurutnya adalah sebagai dasar landasan bahwa setelah pra peradilan ini yang dilaksanakan hanya seminggu ini, kemudian kasusnya akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Kasus Subang ini akan dilimpahkan kepada Mabes Polri, begitu ya. Baik, begini akan kita bahas ke sana ya teman-teman, bahwa yang pertama yang harus kita bawahi adalah tujuan daripada pra peradilan. Kita tahu poin inti dari pra peradilan itu adalah membahas yaitu uji prosedural ya. Uji prosedural itu bagaimana ya? Yang pertama adalah dalam memperoleh alat bukti tersebut. Kita tahu alat bukti di dalam KUHP itu ada 5. Yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat ya teman-teman. Nah, untuk memperoleh 2 alat bukti yang menjadi landasan dasar penersangkaan pada setiap tersangka tersebut, kan minimal 2 alat bukti itu di antara 5 itu kan, maka sudah bisa ditersangkakan daripada saksi tersebut. Nah, bagaimana uji prosedural yang akan kemudian diuji di dalam peradilan itu? Bahwa hasil yang diperoleh, cara metodologi yang telah diperoleh oleh Polda Jabar, misalnya Pak Yosep, bahwa Polda Jabar telah memperoleh minimalnya adalah 2 alat bukti, apalagi lebih barangkali ya. Ya sekarang kita bicara 2 alat bukti aja seminimalnya. Yang pertama adalah keterangan Danu, ya enggak? Keterangan Danu ini kan merupakan alat bukti. Nah, diuji apakah Danu ini adalah benar-benar dianggap sebagai sebuah kejujuran atau tidak. Bahwa ketika misalnya Danu juga diterima sebagai justice kolaborator itu, bahwa ternyata dasar LPSK menentukan mengangkat bahwa ia adalah justice kolaborator itu adalah minimalnya kriterianya adalah misalkan membongkar dengan sejujur-jujurnya. Andai kata misalkan daripada saksi atau tersangka tersebut tidak mengatakan dengan sejujur-jujurnya, maka otomatis tidak akan diterima menjadi JC. LPSK juga komparasi ya, studi komparasi, misalkan penemuannya dia sendiri, akan survei, menggali informasi dan sebagainya, juga keterangan dan informasi yang telah diberikan oleh Polda Jabar kepada LPSK, kira-kira begitu. Sedangkan kita tahu bahwa Pak Surawan sering kali mengatakan di dalam sebuah olah TKP, kemudian pra rekonstruksi dan bahkan rekonstruksi, ketika ditanya oleh kita semua wartawan ya, Pak, katanya apakah ada ketersesuaian antara keterangan Danu dengan kenyataan, dengan bukti yang ada, maka jawabannya adalah ada ketersesuaian. Nah, ini yang kemudian juga menjadi dasar bahwa LPSK akhirnya setelah komparasi ya, itu menjadi pertimbangan dan kemudian memutuskan akhirnya menerima Danu sebagai justice kolaborator. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya yang tadi diuji apakah darah itu, kan alat bukti yang kedua itu kan darah ya, di dalam bajunya Pak Yosep itu kancing, dan di bawah kancing dan di kerah itu, apakah eh, darah itu adalah benar adanya darah kedua almarhumah Amel. Nah, kenapa misalkan darah itu kok ada di Pak Yosep? Apakah hanya pagi itu misalkan ketika nyiram-nyiram itu akhirnya kecipratan dan sebagainya? Asal kita tahu ya, bahwa noda merah yang ada di dalam baju di 2 titik Pak Yosep tersebut itu telah tersebar di media. Ternyata yang dikenakan oleh Pak Yosep tersebut di pagi hari, makanya pagi hari tersebut kan berganti baju, seluruh pakaian yang dikenakan itu adalah tergantikan saat itu. Lalu kemudian bukan hanya itu informasi yang beredar, bahwa ternyata bajunya itu baru diambil setelah 2-3 bulan pasca eksekusi ya teman-teman. Nah, dan akhirnya nanti juga akan diuji apakah kemudian ketika Pak Yosep itu mengganti bajunya, nah ini baju kapan kira-kira? Bajunya saat dipakai malam hari atau tidak kira-kira? Nah,
baju yang diambil oleh Polda, apakah itu adalah baju kemudian darahnya ditentukan kaitan dengan waktunya, apakah pada malam kejadian atau bukan. Nah, ujian seperti ini kemudian akan disidangkan di dalam peradilan tersebut. Termasuk juga misalkan Arigi dengan Abi, sebuah contoh. Misalkan Arigi dan Abi juga mempunyai saksi penguat, misalkan Ibu Dewi yang mengatakan bahwa melihat Arigi di awal-awal ya membuka rolling door, tapi kemudian juga ketika ditanya oleh Polda ternyata hanya mendengar rolling door ngebuka dan nutup, itu bukan melihat daripada Arigi dan Abinya ya, kira-kira begitu. Nah, juga termasuk Hamdan dan Fadil, itu kan adalah saksi penguat. Nah, ini juga akan diuji nanti di peradilan. Apakah saksi penguat itu adalah benar adanya? Misalkan keterangan ia yang menyatakan bahwa tidur bersamanya pada malam tersebut dan bahkan sampai pagi ada di situ sampai jam 8 ya teman-teman. Terus lagi bahwa Fadil dan Hamdan itu kan bersumpah juga di atas Al-Quran dan sebagainya. Apapun saksi penguat itu nanti akan diuji di peradilan, bahwa bisa jadi kepolisian ternyata alat bukti yang telah didapatkannya misalkan CCTV yang merekam, misalkan jam 12 merekam, ternyata ada Arigi di sini. Artinya itu juga dapat mematahkan nantinya. Mematahkan siapa? Saksi penguat daripada Arigi tersebut, Hamdan dan Fadil itu. Kan bisa saja ke Polda Jabar tanpa kita ketahui ternyata punya CCTV yang merekam pada malam kejadian, misalnya jam 1 jam 2 malam ada di luar, kira-kira begitu. CCTV kan banyak ya teman-teman, di sepanjang jalan Cagak itu luar biasa ramainya, di sepanjang jalan Cijengkol sampai TKP juga banyak dan sebagainya. Apakah pihak kepolisian juga mendapatkan itu? Dah, pastinya menurut saya, feeling saya juga mendapatkan CCTV itu tidak mudah dalam memperoleh alat bukti itu, sehingga dengan keyakinan yang penuh oleh Polda Jabar, maka setelah memperoleh 2 alat bukti yaitu kemudian mentersangkakan. Nah, di situ diuji apakah yang didapat atau yang diperoleh alat bukti oleh Polda Jabar itu dengan saksi penguat Arigi Hamdan, Ibu Dewi, Fadil atau tukang surabi dan sebagainya, itu diuji di situ. Nah, ini adalah uji prosedural. Lalu kemudian memperolehnya bagaimana? Misalkan ketika CCTV ternyata didapat itu di di jalan, sepanjang jalan antara Cijangkol TKP. Oh, ternyata dapatnya ini. Dan di situ juga pastinya ya teman-teman, bahwa uji prosedural itu nantinya akan terlihat siapa yang salah, kira-kira gitu. Contoh misalkan ketika Fadil dan Hamdan itu bersumpah di atas Al-Quran dan bahkan mengakui sebagai penguat bahwa Arigi ada di konter tersebut, ketika misalnya Polda Jabar itu mempunyai CCTV yang kemudian dapat merekam mereka, Arigi dan Abi tersebut, maka ini jelas terpatahkan dan semakin terlihat bahwa ia adalah salahnya, kira-kira begitu. Maka sebenarnya adanya pra peradilan itu menurut saya adalah bukan lagi adalah pembantahan, tetapi adalah pembuktian. Dan ketika polisi ini adalah benar, perolehan alat bukti itu adalah benar, maka semakin mengerucut dan semakin jelas dan terang benderang bahwa nanti mereka itu sebenarnya memang salah semuanya. Bahkan di antara saksi penguatnya juga nanti indikasinya adalah berbohong. Lalu kemudian bahwa ada di antara kita netizen itu kan menunjukkan surat balasan dari Mabes Polri yang katanya akan dilimpahkan kepada Mabes Polri kasus Subang ini ya teman-teman. Kita akan kembali melirik ya teman-teman, juga harus tahu dan jeli bahwa ini saya juga punya suratnya ya, karena ini juga barangkali disebarkan oleh mereka atau ada yang menyebarkan lah yang jelas ya. Ini kan adalah surat pemberitahuan pengembangan penanganan Dumas. Dumas itu adalah pengaduan masyarakat ya. Ketika pengaduan masyarakat berarti bukan hanya mereka saja yang bisa, teman-teman juga bisa melaporkan itu. Misalkan kan di sini ada WhatsApp juga, ada juga website dari Mabes dan sebagainya, itu juga kita akan bisa melaporkan. Walaupun memang kita adalah perorangan. Sebuah contoh misalkan, kasus Subang nih saya melaporkan, menginformasikan ke Mabes.
kasus Subang ini ada yang janggal di sisi ini, sisi ini, kira-kira gitu. Nanti pihak kepolisian akan menjawab itu, dan ini adalah merupakan jawaban daripada laporan Dumas tersebut. Terkhusus karena di sini kepada yang terhormat Mimin Mintar sih Abu Aulia ya, Abu Aulia dan Arigi Reksa Pratama di tempat, berarti memungkinkan ini yang mengadukan itu adalah mereka bertiga. Ini adalah surat sebuah jawaban ya teman-teman. Nah, kita harus jeli ya teman-teman, sehubungan dengan rujukan tersebut di atas disampaikan kepada pelapor atau pengadu ya. Pengadu berarti atau pelapor tadi adalah 3 orang yang tadi kepada itu ya teman-teman. Poin untuk ditindaklanjuti terkait dengan laporan dan pengaduan dapat menghubungi di nomor WhatsApp ditentukan, katanya kan itu tindak lanjutnya begitu. Surat ini hanya pemberitahuan kepada pelapor atau pengadu dalam rangka pelayanan masyarakat. Nah, tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan. Nah, surat ini adalah sebuah balasan seperti hanya kita ketika kita mengadu nih ke pihak kepolisian, maka kita akan ada sebuah jawaban secara tertulis begini. Jadi pengaduan ini sifatnya dumas ya, pengaduan masyarakat siapapun boleh ya, bukan hanya bukan hanya tersangka tersebut ya. Jadi ini nanti ketika kita mengadu itu, maka kita akan mendapatkan balasan seperti ini. Dan ini juga dijelaskan secara spesifik, ini tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan peradilan. Misalkan pra peradilan apakah bisa digunakan? Tidak. Apakah untuk peradilannya nanti setelah P21 itu apakah bisa digunakan? Tidak. Jadi artinya ini adalah surat bukan sebagai dasar bahwa kasus Subang itu akan dilimpahkan kepada Mabes Polri, bukan ya teman-teman ya, tidak ada hubungannya. Jadi ini hanya surat balasan atas pengaduan masyarakat, kira-kira begitu. Artinya bahwa kasus Subang ini sudah jelas tidak dilimpahkan kemana-mana, yang menangani adalah Polda Jabar, maka tidak akan dilimpahkan dan tidak akan dipindahkan, kira-kira begitu. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya, mudah-mudahan ini sedikit ada kontribusi ya teman-teman. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.